Pasca G30S, para anggota dan simpatisan PKI tidak aman setelah diamankan. Istilah yang cukup umum dipakai untuk penahanan dan pemenjaraan orang-orang yang dituduh PKI adalah diamankan. Mulanya, beberapa korban percaya bahwa dikurung di dalam tempat penahanan atau di penjara lebih aman daripada tinggal di rumah, karena mereka takut akan jadi sasaran tindakan sewenang-wenang milisi sipil. Mereka berpikir tidak akan dibunuh kalau mereka sudah ditahan, bahwa polisi dan tentara tidak akan memperbolehkan milisi menyerang mereka. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa pemenjaraan ternyata sama berbahayanya, bahkan lebih berbahaya ketimbang tinggal di luar penjara. Bagi mereka yang ditangkap dan dipenjarakan, ada dua bahaya utama di dalam penjara. Pertama, diambil dari tahanan di waktu malam dan dieksekusi. Kedua, mati kelaparan atau sakit sampai mati karena penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Misalnya, Pak Hadi dari Ambarawa menghadapi kedua bahaya ini. Lahir pada tahun 1933, ia mulai bekerja sebagai sipir penjara ketika ia masih berumur 19 tahun. Pak Hadi tidak pernah membayangkan bahwa ia sendiri akan menjadi narapidana. Tidak juga terbayang ia akan menemukan kondisi penjara yang begitu buruk di Indonesia merdeka. Pada suatu malam 10 November 1965, seorang polisi dan anggota Banser datang ke rumahnya, serta meminta dia berangkat bersama mereka ke kantor kecamatan. Sesampainya di kantor kecamatan, ia melihat sudah banyak orang lain yang dikumpulkan dari seluruh kecamatan di sana. Bersama mereka semua, digiring ke beberapa truk dan dibawa ke penjara Ambarawa, penjara tempat ia bekerja. Setelah kurang lebih 11 hari di penjara Ambarawa, ia dipindahkan ke penjara Salatiga. Ia mulai menyadari hidupnya dalam bahaya karena diperhatikannya banyak tahanan dibawa keluar berkelompok-kelompok dan tidak pernah kembali. Ia bertemu 3 orang tahanan, teman-teman lamanya, yang pernah dibawa keluar untuk dieksekusi, tapi tidak jadi dilaksanakan. Mereka mengatakan bahwa mereka termasuk dalam kelompok 26 orang tahanan yang dibawa keluar dari penjara dan hilang. Pengambilan dari penjara kira-kira jam setengah 4 sore, sampai Sibur Seni Tempur Ungaran jam setengah 6. Setengah 7, orang-orang itu sudah dibondo, diikat semua. Kesemuanya 26 orang, yang 3 termasuk muslimin, mati dan selamat. Mereka dimasukkan ke dalam truk dan sudah diborgol, kemudian dibawa ke Karangjati. Yang pasti, dari 26 orang, 23 sudah hilang. Ketika tiba gilirannya diinterogasi, ia mengira akan disiksa seperti banyak tahanan. Dalam pemeriksaan, ada yang ditendang, ada yang luka, ada yang hingga bengkak. Ia terkejut waktu si interrogator malah menawarkan padanya untuk dipindahkan di penjara Nusa Kambangan dengan imbalan uang. Kebetulan Pak Hadi diperiksa dan tidak diapa-apakan, tapi dengan catatan
Kalau saudara memberi uang kepada saya Rp30.000, nanti saudara bisa kami kirim ke Nusa Kambangan. Akhirnya, dia terpaksa harus menjual apa-apa untuk mendapatkan uang Rp30.000. Saat itu bukan uang kecil. Karena hati percaya bahwa dia akan dibunuh kalau tetap tinggal di penjara Salatiga, ia bersedia membayar uang suap yang diminta si interrogator. Masuk di Nusa Kambangan, dia pun harus membayar, sebab teman-temannya yang satu sel sudah habis. Uang suap itulah untuk menghindari pembunuhan. Tentu Hadi tidak tahu bagaimana kondisi penjara di Nusa Kambangan yang sebenarnya. Sebelum sampai di sana, ia yakin bahwa kondisi Nusa Kambangan akan lebih aman. Sampai batas tertentu, ia memang lebih aman. Ia tidak perlu khawatir dibon dan dieksekusi. Tapi ia berhadapan dengan banyak hal. Antara lain, mati kelaparan. Saat ia tiba di Nusa Kambangan pada awal 1966, tahanan tidak diberi cukup makan untuk bisa bertahan hidup. Makanya cuma gerontol. Kadang-kadang, kalau tidak ada gerontol, ya apa adanya. Kalau ada melanding, petai Cina, ya makan melanding. Makan gerontol pun cuma sekali dalam sehari. Jadi menu setiap hari, pagi cuman air, siang gerontol, sore oyek. Oyek adalah ketela yang sudah busuk, ditumbuk di kepal seperti bal. Satu kepal makannya. Gerontol adalah butiran jagung kering yang direbus, yang diberikan sekitar 150 butir jagung per hari. Karena mereka disekap di sebuah pulau yang jauh dari rumah, mereka tidak menerima kiriman dari keluarga atau sanak saudara. Mereka sepenuhnya bergantung pada ransum yang disediakan penguasa penjara. Pulau Nusa Kambangan ini merupakan sebuah kompleks yang memiliki 9 penjara yang terpisah. Di antaranya Batu, Permisan, Gliker, dan Nirbaya. Setiap penjara berbentuk seperti benteng yang bisa menampung ratusan tahanan. Hadi sempat tinggal beberapa penjara yang ada, sampai di Batu, pindah lagi ke Besi. Besi pindah lagi ke Permisan lagi, jadi diputer-puter. Situasi makanan di seluruh penjara sama. Tahanan terus-menerus kelaparan dan makan apa saja yang tampaknya bisa dimakan. Semua kelaparan. Makanya sesuatu yang tidak pantas dimakan. Sampai tahap tertentu di penjara Batu, ransum gerontol jagung dan oyek yang sangat sedikit itu pun berhenti, dan tahanan terpaksa mencari-cari makanan sendiri. Sudah pernah makan tutuk, buah bako-bako dari pohon bakau yang ada di rawa-rawa. Selama 3 tahun pertama Hadi di Nusa Kambangan, para tahanan berguguran setiap harinya. Tubuh mereka tidak mendapat cukup kalori dan gizi untuk bisa bertahan hidup. Para tahanan politik ini harus menguburkan teman-teman mereka yang mati. Tanpa ada bahan-bahan apapun, mereka tidak bisa melaksanakan pemakaman yang pantas bagi teman-teman mereka. Ketika Hadi pertama kali datang, ada sekitar 12.000 orang tahanan politik yang ada di berbagai penjara di Nusa Kambangan. Ia sempat melihat statistik di papan kantor penjara. Dengan adanya kelaparan luar biasa, yang memperkirakan ribuan tapol meninggal antara 1966 hingga 1969.
di salah satu penjara permisan yang memperkirakan separuh dari isi penjara itu meninggal. Situasi yang mengerikan ini tidak berubah sampai Jaksa Agung datang ke Nusa Kambangan pada 1969 dan memerintahkan supaya para tahanan politik diberi makan nasi. Setelah itu, baru kematian massal itu berakhir. Saat itu Nusa Kambangan menjadi daerah transit bagi seluruh tahanan politik golongan B dari Jawa yang akan dikirim ke Pulau Buru. Apa pandangan Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.